Sinpo TV kembali hadir bersama saya Sri Dewi Andayani dalam berita pilihan selama sepekan. Insiden polisi tembak polisi terjadi di kediaman Kadif Propam. DPR minta keterangan yang jelas dari Kapolri soal baku tembak antar polisi. Polisi bongkar penyelundupan narkotika jaringan internasional. Harga gas LPG non-subsidi melambung tinggi. Harga cabai semakin pedas, masyarakat keluhkan kenaikan harga yang drastis. Berikut berita pilihan selengkapnya. Polisi lakukan gelar olah TKP di rumah dinas Irjen Verdi Sambo, Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Berikut laporan langsung reporter Sinpo TV Jihan Nabila. Terkait kasus baku tembak antara dua anggota Polri di rumah dinas Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo ini, tim dari Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan, Kepala Penyidik Barreskrim Polri, tim dari Inavis, tim Pusdokes DVI dan juga tim Puslapor Polri ini melakukan olah tempat kejadian perkara, di mana pada Selasa malam sekitar pukul 21.35 ini juga dilakukan olah tempat kejadian perkara dan juga dia dipasangkan garis polisi di sekitaran rumah dinas dari Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo. Dan situasi di sekitar rumah ini juga masih terlihat sepi, tidak ada aktivitas apapun kecuali penjagaan dari petugas polisi. Dan pada pukul 9.10 waktu Indonesia Barat ini garis polisi sempat dipasang di sekitar rumah dari Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo. Hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat garis polisi dibuka oleh pihak kepolisian. Aktivitas di sekitar lokasi juga terpantau tampak sepi, hanya dipenuhi oleh pihak kepolisian yang dari tadi juga terus masuk keluar dari rumah dinas Propam, maksud kami Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo. Dan personel polisi juga maksud kami beberapa mobil polisi juga tampak di sekitaran rumah Irjen Verdi Sambo, diantaranya itu pihak Inavis, pihak dari DVI dan juga tim forensik juga masih melakukan pemeriksaan di dalam rumah Verdi Sambo untuk kembali mengumpulkan bukti-bukti penembakan yang terjadi pada Jumat 8 Juli 2022 yang lalu. Dan pada Selasa malam tim Inavis ini juga membawa 2 koper keluar dari rumah Irjen Pol Verdi Sambo, dan hari ini tim forensik maksud kami membawa 1 koper keluar dari rumah Verdi Sambo setelah melakukan pemeriksaan di dalam rumah Verdi. Dan tadi juga Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi ini dan Wakapolres Metro Jakarta Selatan AKBP Harun serta Kapolsek Pancoran Kompol Rudianto hadir di rumah Verdi Sambo. Sebelumnya juga polisi melakukan olah TKP kasus polisi tembak polisi yang menewaskan Brigadir J ini, yakni Nofriansah Yosua Huta Barat di rumah Verdi Sambo. Olah TKP juga dilakukan pada Selasa malam secara tertutup. Dari Jakarta, Jihan Nabila Depananda melaporkan untuk Sinpo TV. Ketua RT Komplek Polri Duren 3 mengaku tidak mengetahui adanya insiden penembakan di rumah Kadif Propam. Dirinya mengaku baru mendapatkan informasi tersebut dari petugas Satpam setelah 3 hari peristiwa penembakan itu terjadi. Insiden baku tembak antara dua anggota Polri di rumah dinas Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli 2022 lalu yang menewaskan salah satu anggota Polri yakni Brigadir J. Terkait hal tersebut, Ketua RT 05 RW 01 Kompleks Polri Duren 3, Seno Soekarto, mengaku tidak mengetahui adanya insiden penembakan tersebut. Dirinya pun mendapatkan keterangan dari seorang Satpam bahwa terjadi keramaian di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo pada Jumat malam. Seno menyampaikan pihak kepolisian juga tidak meminta izin kepada dirinya sebagai Ketua RT untuk melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah dinas milik Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo. Saya justru hari Jumat itu nggak tahu apa-apa. Jumat, Sabtu sampai Minggu saya belum tahu. Yang tahunya justru saya hari Senin diberitahu sama Satpam bahwa dia memang mendengar suara sepi petasan, tapi dianggap biasa saja petasan. Terus kemudian malam rame-rame, Jumat malam itu rame-rame, katanya waktu ditanya ada acara biasa aja.
sehingga satpam pun tidak begitu menanggapi. Itu aja yang saya ketahui sebetulnya. Tapi karena banyak yang tanya pada saya, saya lalu baru tanya sana, tanya sini. Oke. Itu aja baru saya tahu, lalu saya lihat di YouTube sendiri, di mana YouTube itu saya baca, saya sendiri agak terkejut sebetulnya. Karena saya sebagai RT kok nggak tahu apa-apa. Hanya saya tanyai waktu itu, ya itulah dulu. Saya kan ada 2 satpam. Yang satu saya tanyai, bagaimana kamu dengar ada suara tembakan? Enggak Pak, saya tidak dengar apa-apa. Hanya yang saya waktu itu 3 orang sama sopir di pos, lalu mendengar suara petasan. Hanya itu, petasan, hanya gitu aja. Jadi nggak digubris. Terus kemudian malamnya baru dia agak kaget juga, kok ada kumpul banyak orang, banyak mobil. Tapi waktu ditanya pun itu acara biasa, gitu. Udah, kamu tenang aja di pos aja. Itulah kejadian satpam 1. Lalu satunya satpam lagi laporan pada saya bahwa SCTV di situ diganti sama katanya dari Bareskrim. Oke. Itu laporan dari satpam kepada saya, hanya itu saja Oke. yang saya terima. Pak RT, yang kumpul-kumpul rame saat malam itu orangnya dari mana saja? Apakah saat kumpul-kumpul waktu terlihat ramai itu orangnya dari mana saja Pak? Apa pihak keluarga kah atau ada pihak lain juga seperti mungkin polisi? Rata-rata dari luar, dari Propam semua. Oke. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Andi Rezaldi melaporkan untuk Sinpo TV. Komisi 3 DPR respon peristiwa baku tembak yang terjadi di kediaman Kadif Propam. Dalam hal ini, Bambang Pacul akan undang Kapolri ke DPR untuk minta keterangan lebih rinci. Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menanggapi kejadian saling tembak antara anggota kepolisian Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri, yakni Brigadir J dengan anggota polisi Baradae pada Jumat 8 Juli 2022. Bambang Pacul menilai aksi baku tembak antara aparat kepolisian ini seharusnya tidak terjadi karena menurutnya di dalam lembaga institusi seperti Polri, TNI, dan Kejaksaan seharusnya terdapat pengawasan internal pekerja. Anggota DPR fraksi PDIP ini pun berharap polisi dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci dan transparan lagi atas kejadian ini agar tak terulang kembali kasus yang sama dan supaya tidak timbul kejanggalan di tengah masyarakat. Di sisi lain, Bambang memastikan bahwa Komisi 3 juga berencana akan mengundang Kapolri untuk memberikan penjelasan lebih rinci mengenai hal tersebut setelah masa reses DPR RI. Tetapi atas tembak-menembak ini, yang korban adalah antara aparat kepolisian. Di dalam institusi seperti Polri, seperti TNI, seperti Kejaksaan, itu ada pengawasan internal. Ada pengawasan internal. Jadi menurut saya ini kita tunggu pengawasan internal bekerja. Kita tunggu pengawasan internal bekerja. Ada Paminal di sana, kemudian ada Propam di sana, ada SDM, As SDM di sana. Di dalam pembinaan anggota Polri ada As SDM di sana. Kita tidak ingin Polri ini menjadi sebuah lembaga yang karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Jadi kita berharap ini diselesaikan dengan bagus dan nanti akan ada rilis lebih bagus lagi dari kepolisian karena ini menyangkut hal yang penting. Harapan saya pribadi, satu, kejadian tidak akan terulang lagi karena itu menyangkut uang rakyat, uang APBN. Yang kedua, itu
kita berharap mendapat penjelasan lebih rinci lagi ke depan. Bahasanya kawan-kawan adalah supaya masalah ini menjadi lebih terang benderang urusannya. Saya tidak akan bicara banyak karena kita sedang tunggu kinerja Polri. Ya, karena banyak sekali WA kepada saya, telepon kepada saya yang harus saya jawab. Saya jawab aja sekalian di sini. Ya, kalau belum ada yang belum clear, monggo dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan. Tetapi intinya sudah sekalian, ini adalah accident yang perlu penjelasan lebih lanjut. Komisi 3 tentu akan mengundang Pak Kapolri. Ya, ini clear ya. Nanti Pak Kapolri kita undang, kemudian Pak Minal juga kita undang untuk lebih bisa memberi penjelasan lebih rinci supaya kita didengarkan oleh rakyat. Ya, tuh kira-kira kalau belum puas tunggu itu. Kalau ada pertanyaan Pak Pacul, gimana dengan pembentukan tim gabungan pencari fakta? Menurut saya sih belum perlu. Kenapa Pak Pacul kok belum perlu? Jawaban saya adalah tim gabungan pencari fakta itu kalau ada confuse, ada beda pendapat, ada pendapat yang A ke B, ini kan pendapat belum keluar. Kalau ada beda pendapat baru bisa kita bentuk, ada dispute lah. Dispute itu baru bisa kita bentuk. Tapi kita ini masih internal. Belum ada korban masyarakat, jadi kita beri kesempatan Polri untuk menjelaskan lebih rinci. Tapi saya pastikan bahwa nanti dalam rapat ke depan, di dalam rapat dengar pendapat dengan Kapolri, pasti kita akan undang untuk itu ya. Sebelumnya, kejadian baku tembak antara dua anggota kepolisian terjadi di kediaman rumah dinas milik Kadif Propam Polri, Irjen Pol Verdi Sambo, di Jakarta Selatan. Brigadir J yang merupakan sopir dinas istri Kadif Propam Polri, tewas akibat ditembak oleh anggota polisi lain yakni Barada E, yang tak lain merupakan pengawal Irjen Pol Verdi Sambo. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani Depananda melaporkan untuk Sinpo TV. Kapolres Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi berikan keterangan pers dari aksi baku tembak di kediaman Kadif Propam. Berikut laporan langsung reporter Sinpo TV Jihan Nabila. Kasus baku tembak yang terjadi antara dua anggota Polri di rumah dinas Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo ini terjadi pada Jumat 8 Juli 2022 pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat di kawasan Jakarta Selatan. Yang dimana dari hasil pemeriksaan tim kepolisian dan juga pemeriksaan dari sejumlah saksi ini, Brigadir J ini diduga melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap istri dari Propam, Kadif Propam maksud kami, Irjen Pol Verdi Sambo, yang kemudian berteriak sehingga teriakan tersebut didengar oleh Barada E yang merupakan anggota dari Satuan Brimob bertugas sebagai pengawal ataupun ajudan dari Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo. Dan dari pantauan kami sendiri ini di belakang adalah merupakan rumah dinas dari Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo ini yang berhadapan dengan lapangan olahraga yang di dalamnya terdapat posko keamanan Komplek Polri Duren 3. Rumah dengan pagar besi berwarna coklat itu tidak terdapat garis polisi di bagian depan semenjak pasca terjadinya penembakan antara dua anggota Polri pada Jumat 8 Juli 2022 yang lalu. Dan meski tidak terlihat pemasangan garis polisi juga, balkon dan ruangan di lantai 2 masih terdapat sejumlah lampu yang menyala meski pada siang hari ini. Dan dari informasi yang kami dapatkan dari Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi ini menyatakan bahwa CCTV di area kawasan rumah dinas Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo ini dinyatakan rusak sekitar 2 minggu sebelum kejadian penembakan yang terjadi di rumah dinas Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo ini. Sementara juga pintu utama rumah dinas Irjen Verdi Sambo ini terlihat ada 2 jendela yang terbuka, namun suasana di dalam ini rumah masih nampak sepi dan tidak ada satupun aktivitas dari penghuni rumah. Dan juga di balik jendela tersebut masih tersingkap tirai gorden yang tertutup rapat dan tidak terlihat apapun dari pantauan kami di lokasi. Dari luar rumah ke arah balik
jendela di dalam rumah ini. Terus juga kemudian juga saat ditemui wartawan, Karopenmas Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan ini menyampaikan ada 7 tembakan yang dilemparkan oleh Brigadir J kepada Baradae, yang kemudian Baradae ini membalas dengan 5 tembakan sehingga mengenai Brigadir J yang mengakibatkan Brigadir J ini tewas di tempat. Dan pihak polisian juga mengungkapkan bahwa Baradae ini melepaskan tembakan karena untuk melindungi diri dan terpaksa membalas tembakan yang terlebih dulu dilakukan oleh Brigadir J. Saat terjadinya baku tembak antar 2 anggota Polri ini, diketahui juga bahwa Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo ini sedang tidak ada di rumah dikarenakan sedang melakukan tes PCR COVID-19, dan saat mendapati kabar dari istrinya ini, Kadif Propam Irjen Verdi Sambo menuju ke kediamannya dan melaporkan langsung peristiwa tersebut kepada Kapolres Metro Jakarta Selatan. Dari hasil olah TKP, Kapolres Metro Jakarta Selatan ini, Kombes Budi Herdi ini menyatakan bahwa pihaknya menemukan 2 pistol dan proyektil peluru yang akan menjadi barang bukti dan sedang dalam pemeriksaan uji balistik, dan proyektil dan selongsong peluru dari 2 pistol itu akan dikirimkan ke Puslap Polri untuk dianalisis. Selain itu juga pihaknya ini menemukan 7 bekas tembakan di lokasi kejadian, yang dimana 7 peluru itu merupakan peluru yang ditembakkan oleh Brigadir J. Dan saat ini juga tim kepolisian sudah memeriksakan 4 orang saksi dan terus akan berlanjut untuk mendapatkan petunjuk ataupun bukti-bukti lainnya. Adapun dari keterangan pihak Ketua RT sendiri itu menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui adanya penembakan ataupun olah TKP yang dilakukan oleh tim kepolisian. Dan berikut keterangan dari Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi. Brigadir J pada saat masuk tadi ke ruang ibu, pada saat sesaat setelah melakukan pelecehan, dia juga sempat menodongkan senjata ke kepala Ibu Kadif, ya. Jadi pada saat ibu tertidur, terbangun kaget, kemudian menegur saudara J malah membalas, "Diam kamu," sambil mengeluarkan senjata yang ada di pinggang dan menodongkan Ibu Kadif. Kemudian Ibu Kadif teriak minta tolong, dan disitulah saudara J sempat panik, apalagi mendengar ada suara langkah orang berlari yang mendekat ke arah suara permintaan tolong tersebut. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Andi Rezaldi melaporkan untuk Sinpo TV. Polisi bongkar peredaran narkotika jaringan internasional Malaysia-Indonesia. 3 pelaku yang merupakan emak-emak berhasil diamankan. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mengamankan 2 orang ibu rumah tangga berinisial YS, 52 tahun dan ID 45 tahun, di salah satu hotel di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat dilakukan penggeledahan, kepolisian mendapati 2 koper berukuran besar berisi narkotika jenis sabu. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Pasmarois mengatakan, selain YS dan ID, petugas juga mengamankan 1 pelaku lainnya, yakni NR 46 tahun, di wilayah Lampung. Para pelaku yang merupakan jaringan narkotika internasional Malaysia-Indonesia merupakan peran yang berbeda. YS dan ID berperan sebagai kurir, sedangkan NR merupakan yang memerintahkan kurir untuk membawa barang haram tersebut. Selain itu, para pelaku juga membungkus narkotika jenis sabu ini dengan menggunakan kertas kado pernikahan untuk mengelabui petugas ketika pelaku diberikan upah sebesar 20 juta rupiah per kilogram sabu yang berhasil diantar ke Jakarta. Total barang bukti yang berhasil diamankan, 9 kilogram narkotika jenis sabu, 3 telepon genggam, serta uang tunai. Rilis terkait dengan pengungkapan peredaran narkotika jenis sabu jaringan internasional Malaysia dengan tujuan ke Jakarta, di mana modus operandi yang dilakukan para pelaku ini adalah dilakukan oleh 3 orang yang berhasil diamankan oleh tim, 2 sebagai kurir dan 1 sebagai yang memerintahkan. Dengan diamankan barang bukti narkotika jenis sabu yang ada pada dirinya dengan seberat 9.544 gram yang terbungkus dalam tas dan dimasukkan ke dalam koper. Tersangka yang diamankan ini ada 3 dengan inisial saudari Y berumur
52 tahun ini sebagai kurir, dan saudari I dengan umur 45 tahun ini pun juga sebagai kurir, dan saudari N umur 46, dan ini yang memerintahkan saudari Y dan saudari I untuk membawa narkotika jenis sabu ini dari Pekanbaru menuju Jakarta. Saat ini, kepolisian juga tengah melakukan pengejaran terhadap 2 orang lainnya, SS dan A, yang diduga sebagai pemilik dari barang haram tersebut. Ketiga pelaku akan dijerat dengan pasal 114 ayat 2 subsider, pasal 112 ayat 2 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Seorang pria tewas mengenaskan usai tertabrak mobil yang melaju kencang di area tol Selipi Palmerah, Jakarta Barat. Diduga korban nekat berjalan di jalur tol dalam kota karena terpengaruh minuman keras. Kepolisian Polrestro Jakarta Barat bersama PJR Ditlantas Polda Metro Jaya langsung menggelar olah TKP terkait insiden kecelakaan yang menimpa seorang pria pejalan kaki di ruas jalan tol dalam kota. Kilometer 12.400 Selipi Palmerah, Jakarta Barat dini hari tadi. Korban tewas mengenaskan di lokasi dengan kondisi tubuh sudah tak berbentuk lagi. Insiden kecelakaan ini bermula ketika korban yang diduga masih dalam kondisi mabuk tersebut berjalan kaki seorang diri menyeberangi ruas jalan arteri menuju jalan tol. Meski sempat diperingati pengguna jalan lain, namun tidak diindahkan korban. Sampai akhirnya, korban tertabrak kendaraan yang melintas di jalan tol. Pengendara yang menabrak korban pun langsung meninggalkan lokasi kejadian. Ironisnya, tubuh korban tak hanya dilindas oleh satu kendaraan saja. Kalau saya lihat mah, dia itu lagi tiduran. Awalnya? Iya. Di sini nih. Kayaknya mah mabok, kayaknya mah. Terus? Saya mah diem aja. Yang nggak tahu, nyebrangnya juga nggak tahu. Tabraknya juga nggak tahu. Tahu-tahu pas udah ledak aja. Ditabrak sama kendaraan apa? Mobil pribadi, warna putih. Terus mobilnya kemana? Arah sono lah. Kabur ya, bro? Kabur. Sekarang kondisinya gimana? Hancur. Udah meninggal ya berarti ya, langsung meninggal di tempat. Dagingnya acak-acakan dagingnya. Polisi di TKP pun menemukan sebuah dompet berisi KTP atas nama Nofrizal asal Padang, Sumatera Barat, dan foto yang diduga milik korban guna proses kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Jenazah korban dibawa ke RSCM untuk diotopsi. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Harga gas LPG non-subsidi 5,5 kg dan 12 kg melambung tinggi. Kenaikan harga tersebut dikeluhkan warga, sehingga warga terpaksa beralih ke gas LPG 3 kg. Kenaikan harga gas LPG non-subsidi seperti gas LPG 12 kg dan gas LPG 5 kg mulai mendapat keluhan dari para warga dan agen penjual gas di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat Selasa pagi. Tingginya harga gas LPG non-subsidi yang diberlakukan Pertamina membuat para warga di kawasan Tanjung Duren banyak yang beralih menggunakan gas LPG 3 kg yang bersubsidi. Warga mengaku beralih ke gas 3 kg karena harganya lebih murah dan terjangkau. Sementara itu, agen penjual gas mengaku mengalami penurunan omset sejak pemerintah resmi kembali menaikkan harga gas LPG non-subsidi. Lebih ringan, lebih irit, lebih murah. Kalau 12 kilo kenapa, Bu? Ya berasa belinya. Saya sendiri punya tabung satu nggak dipakai. Berasa belinya. Bang, ini kalau untuk harga gas yang 12 kilo di tempat Abang sendiri berapa Bang harganya? Kalau di tempat saya kan jual kan cuma 188. Nah, sekarang udah naik kan, posisinya kan naiknya kan kemarin. Nah, hari ini saya kan baru jualan tuh. Ya naiknya itu kurang lebih ya 24.300 ya kan naiknya. Nah, saya di sini jual cuma 214.000 saya jual. Gitu. Tapi untuk gas 12 kilo ini sekarang masih banyak peminatnya nggak sih Bang? Kalau masalah untuk peminat, ya mungkin salah satu ada aja, cuman dampaknya cukup lumayan besar. Dampaknya memang
pengaruh lah ya, karena mahal harganya juga, mungkin peminatnya juga ada tapi nggak begitu banyak, konsumennya memang berkurang. Kalau untuk masalah omset udah jelas jauh, turunnya pasti jauh karena kan harganya cukup lumayan besar, orang memilih lebih yang murah mungkin seperti itu ya. Orang pada kaget lah karena harganya memang mahal sekali. Seperti yang diketahui, PT Pertamina kembali menyesuaikan harga LPG yang berukuran 5,5 kg dan 12 kg. LPG jenis tersebut merupakan Non-Public Service Obligation atau PSO atau bukan penugasan sehingga Pertamina sebagai badan usaha berhak menaikkan harga tersebut berdasarkan harga komoditas gas internasional terkecuali LPG 3 kg yang disubsidi. Harga LPG 5,5 kg per 10 Juli menjadi Rp100.000 hingga Rp127.000 per tabung, dan untuk LPG 12 kg rata-rata harganya mencapai Rp213.000 sampai Rp270.000 per tabung, dilihat berdasarkan wilayahnya. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Harga cabai semakin pedas tembus harga Rp150.000 per kilogram. Melonjaknya harga cabai jelas membuat masyarakat mengeluh. Harga cabai di pasar tradisional Kalideres, Jakarta Barat hari ini melambung tinggi. Harga per kilogram cabai menembus angka Rp150.000. Melonjaknya harga cabai yang sangat mahal ini jelas dikeluhkan masyarakat. Terlebih ibu-ibu yang selalu memasak menggunakan cabai. Harga yang sangat mahal ini dirasa berat sekali karena harga cabai yang semulanya hanya seharga Rp80.000 hingga Rp100.000 kini mencapai Rp150.000 per kilogram. Harga cabai sekarang berapa sih Bu? Rp160 Pak. Per Kilo. Sebelumnya berapa? Sebelumnya katanya 80, katanya 70. Nah, kenapa sih Bu bisa naik seperti itu? Ya, kurang tahu ya Pak. Ini malah semakin naik terus, bukannya malah turun, malah naik terus. Kalau bisa mah harganya stabil Pak. Nah, untuk konsumen sendiri yang membeli cabai seperti apa Bu? Ya pada ngeluh Pak, orang kecil mah. Rp5.000 nggak boleh. Cabainya mahal banget. Seperapatnya 25 lebih. Sekilo 150. Keberatan nggak Ibu dengan harga cabai seperti itu? Bagi orang yang nggak punya mah segitu harga segitu keberatan. Karena menonton tinggi harganya. Beli seperempat Pak, tadinya biasa saya beli setengah buat bakso, cuma berhubung ininya ya saya kurang-kurangin lah, biar inian lah, walaupun pedasnya rada kurang, berat dari harganya Pak. Keberatan dengan harga cabai melonjak ini? Oh keberatan bener Pak, biasa saya seperempat beli 10.000, sekarang udah 25, bedanya udah jauh banget. Harapan kedepannya apa sebagai masyarakat dengan ya, mengeluh lah Pak, mengeluh, terus kita namanya penjualan kita segitu-gitu aja, kita mau ditaikin gak enak sama pembeli. Nah kedepannya harapannya apa? Ya harapannya kayaknya kalau bisa gitu pemerintah harganya itu diturunkan gitu Pak. Meski harga cabai tak kunjung turun, masyarakat masih berharap kepada pemerintah untuk bisa mengendalikan harga cabai kembali murah dan bisa terjangkau di pasaran. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Pemprov DKI Jakarta lakukan revitalisasi kawasan Kota Tua Jakarta Barat. Terkait hal itu, Satuan Polisi Pamong Praja merelokasi pedagang kaki lima yang berjualan di jalur pedestrian kawasan Kota Tua. Satu persatu pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar pedestrian Kota Tua didatangi petugas Satuan Polisi Pamong Praha, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat pagi tadi. Para petugas Satpol PP menghimbau kepada para pedagang untuk tidak lagi berjualan di atas jalur pejalan kaki, serta diminta untuk pindah ke lokasi binaan yang sudah ditentukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Camat Taman Sari Agus Sulaiman mengatakan, relokasi para pedagang kaki lima ini sebagai upaya penataan tempat wisata Kota Tua. Nantinya para pedagang akan ditempatkan di dua lokasi binaan yang ada. Kita menghimbau para PKL Kota Tua untuk ikut serta di dalam program penataan atau relokasi ke lokasi binaan Kota Intan. Kemudian yang satu lagi ke Gedung Cipta Niaga. Ya, dua lokasi ini tidak ujug-ujug muncul, tapi ini sudah melalui proses pembahasan yang
lama, sebetulnya 6-5 bulan yang lalu. Kami sudah diskusi dengan seluruh pemangku kepentingan, bahkan kami libatkan juga para PKL, sehingga mengerucut pada 2 opsi. Jadi kembali kepada Lokbin, Kota Intan, kemudian Gedung Cipta Niaga. Lokasi binaan Kota Intan daya tampungnya kurang lebih sekitar 457. Ya, kemudian Cipta Niaga kurang lebih sekitar 120 orang. Jadi kalau kita asumsikan seluruh PKL yang berada di sekitar Kota Tua itu 500 lebih, tertampung untuk 2 lokasi. Kira-kira begitu. Meski demikian, salah satu pedagang di lokasi mengaku keberatan untuk dipindahkan dari lokasi binaan yang jauh dari kawasan wisata Kota Tua. Pasalnya selain tempat yang cukup sepi, jarak yang cukup jauh antara lokasi binaan dengan area wisata Kota Tua membuat omset penjualan mereka turun hingga 70%. Sebenarnya kalau dipindahkan dari sana kemari agak berat ya, karena keramaiannya ada di sana. Cuman karena memang harus ada penertiban, ya kita ikutin. Artinya Ibu keberatan nggak Ibu dipindahin, Bu? Sebenarnya keberatan, karena lokasinya wisata ada di sana, kita kulinernya ada di sini. Beda beberapa meter, cuman kan pengunjung maunya yang terdekat, bukan yang terjauh. Ibu jual apa, Bu? Aku jualan kuliner pecel ayam. Pas dari pindahan kemari, gimana Bu penjualannya? Jauh menurun atau gimana? Sangat jauh, gratis banget. Penjualannya menurun sekali. Berapa persen, Bu? 70%. Seperti yang diketahui, pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini masih terus melakukan pengerjaan revitalisasi jalur pedestrian Kota Tua. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menarik kembali minat wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, serta mewujudkan kawasan wisata di Indonesia berskala internasional. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Pesta pernikahan yang seharusnya berlangsung hikmat justru menjadi ketakutan bagi tamu undangan karena kehadiran seekor sapi yang mengamuk. Sapi tersebut lepas saat panitia kurban hendak menyembelihnya. Suasana pesta pernikahan Nurma dengan Sofyan Anwar, warga Pegadungan Kalideres, Jakarta Barat, yang awalnya berlangsung hikmat, berubah menjadi ketakutan saat seekor sapi tiba-tiba mengamuk di tengah lokasi pernikahan. Sapi jantan ini terlihat mengamuk dan menyeruduk apa saja yang ada di depan mukanya, hingga merusak kursi dan meja pelaminan, bahkan ada warga yang nyaris menjadi korban akibat tandukan sapi. Menurut bule, kerabat mempelai, peristiwa itu terjadi sesaat sebelum acara akad nikah berlangsung ketika mempelai pria menunggu pengantin wanita, tiba-tiba terdengar jeritan ketakutan ketika datang tamu tak diundang. Sekitar 1 jam, sapi itu berada di acara pesta pernikahan sebelum berhasil dijinakkan warga. Tidak ada korban luka dalam peristiwa ini. Gimana bisa diceritakan kejadian kemarin, Pak? Oh, acara kemarin tuh tamu undangan udah siap, tinggal nunggu pengantin perempuan. Tahu-tahu sapi masuk dari arah sana. Nah, itu pelaminan, akhirnya ke pelaminan ya bubar orang semuanya jualan. Tapi sempat pengurusnya datang ke sini, 2 orang itu nyari sapi sama orang. Pak, saat kejadian ada korban nggak, Pak? Atau gimana, Pak? Enggak, korban sih nggak ada, cuma panik. Di situ lama, ada sekitar 1 jam di situ ada. Nah, akhirnya ya karena kendala orang banyak, yang melihat banyak, pengurusnya juga nunggu damkar, kesendat lah di situ, lama di situ. Lepasnya sapi jantan berbobot hampir 1 ton ini diduga akibat panitia pemotongan hewan kurban kurang kencang mengikat sang sapi hingga akhirnya kabur dan datang ke acara pesta. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Demikian berita pilihan selama sepekan kali ini. Tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Sri Dewi Andayani dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.